Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ini semua. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan bunda dan ayah, semoga selalu sehat semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih di subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Silakan kalian siapkan buku kalian, buku 3B kalian. Lalu kalian buka halaman 43. Sudah anakku sekalian? Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran 3, tema yang pertama adalah ayo bercerita. Di situ tertulis Nina mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaan Nina adalah seekor kucing. Nina memberi nama kucingnya Miu. Miu adalah kucing yang lincah. Bermain dengan Miu membuat Nina gembira. Nina merasa lelah dan sedihnya hilang saat bermain dengan Miu. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Apa manfaat hewan peliharaan tersebut bagimu? Selanjutnya, ayo membaca. Nina adalah seorang penyayang hewan. Ia sangat menyayangi kucing peliharaannya. Nina juga senang membaca dongeng tentang hewan. Salah satunya adalah dongeng berikut. Ayo bacalah bersama. Ayo anakku sekalian, kita baca bersama dongeng persahabatan Kuku dan Tora. Di sebuah hutan tinggallah Kuku si ayam jago. Kuku tinggal bersama hewan-hewan lain. Ada Upi si kelinci, Bom-Bom si gajah, Molly si kucing, dan Tora si merpati. Kuku tidak pernah membeda-bedakan teman saat bermain. Ia bermain dengan siapa saja. Itulah yang membuat teman-temannya menyayangi Kuku. Suatu hari Kuku melihat Tora sedang bernyanyi dan berterbangan ke sekeliling hutan. Kuku sangat mengagumi kelincahan Tora saat mengepakkan sayapnya. Terlintas di pikiran Kuku untuk bisa belajar terbang seperti Tora. Kuku pun memanggil Tora. Tora yang asik terbang pun menghampiri Kuku. "Mengapa kamu memanggil Kuku?" tanya Tora. "Aku memperhatikanmu terbang di atas sana mengelilingi hutan ini. Rasanya pasti sangat menyenangkan," ucap Kuku. "Benar sekali Kuku, aku dapat melihat pemandangan dari atas sana," jawab Tora sambil menunjuk langit. "Dapatkah aku terbang sepertimu, Tora? Aku juga memiliki sayap sepertimu. Akan tetapi mengapa aku tidak bisa terbang sepertimu?" tanya Kuku sedih sambil mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya. "Fungsi sayap kita berbeda, Kuku. Kita sama-sama memiliki sayap, tetapi sayapmu tidak bisa digunakan untuk terbang seperti sayap milikku," ujar Tora. "Sayang sekali, padahal aku ingin menikmati keindahan hutan ini dengan terbang sepertimu," jawab Kuku. "Jangan berkecil hati Kuku, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita memiliki kelebihan masing-masing. Kita harus mensyukuri itu. Misalnya aku dapat terbang, tetapi aku tidak dapat berkokok merdu sepertimu. Aku juga tidak memiliki cakar yang tajam dan kuat sepertimu, Tora." "Benar katamu, Tora. Terima kasih sudah mengingatkanku akan kelebihan kita masing-masing," jawab Kuku senang. Sejak saat itu persahabatan Kuku dan Tora terjalin semakin baik. Mereka semakin sering bermain bersama. Mereka saling menghargai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Selanjutnya kalian lihat halaman 45. Siapa sajakah tokoh dalam dongeng tersebut? Siapa? Kuku si ayam jago, Tora si merpati, siapa lagi? Upi si kelinci, Bom-Bom si gajah, dan Molly si kucing. Adakah pelajaran dapat diambil setelah membaca dongeng tersebut? Ada. Apa? Kita harus
mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan masing-masing. Selanjutnya adalah ayo berhitung. Kalian perhatikan, ada hewan peliharaan yang dijadikan hewan kesayangan. Ada pula hewan peliharaan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Misalnya ayam potong. Peternak memelihara ayam potong untuk diambil dagingnya dan dijual ke pasar. Besok akan ada acara pertemuan keluarga di rumah Nina. Ibu membeli daging ayam di pasar untuk dibuat ayam goreng. Ibu memasak 24 potong ayam goreng. Jika ayam goreng diletakkan 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piring? Apakah kamu masih ingat sifat pertukaran pada perkalian? Sifat tersebut berlaku untuk perkalian dua bilangan. Ayo ingat kembali sifat pertukaran dengan mempelajari contoh berikut. Jika ayam goreng disimpan pada 6 piring, berapa isi ayam pada setiap piring? Jadi 24 kalian bagi ke 6 sama dengan 4. Jadi masing-masing piring ada 4 potong ayam. Jika ayam diletakkan pada 6 piring, maka setiap piring berisi 4 potong ayam. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian 6 kali 4 sama dengan. Ya anakku sekalian, selanjutnya kalian buka halaman 46. Sudah? Ya kita bahas. Jika ayam goreng diletakkan pada 4 piring, 1, 2, 3, 4, berapa potong ayam goreng yang ada di setiap piring? Caranya itu 24, soal yang tadi kalian bagi dengan 4 piring sama dengan 6. Jadi masing-masing piring ada 6 potong ayam. Jika ayam disimpan pada 4 piring, maka setiap piring berisi 6 potong ayam. Kita dapat menulisnya dalam perkalian 4 dikali 6 sama dengan 24. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6 sama dengan hasilnya sama 24. Sekarang coba tuliskan bentuk perkalian dari gambar berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 keranjang yang masing-masing isinya adalah 6 apel, yaitu 5 kali 6 sama dengan 30. Maka kesimpulannya 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Selanjutnya kalian buka halaman 48, yaitu ayo berlatih. Di ayo berlatih ini cukup kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3-nya saja. Nomor 1 dan 4-nya kita lewatkan. Nomor 2 kalian suruh kerjakan soal-soal berikut. Lengkapi kotak dengan gambar untuk mempermudah perhitungan. Ibu mempunyai 30 telur ayam. Jadi karena kotaknya ada 5, maka 30 kamu bagikan 5. Ini wadahnya 5 sama dengan 6. Jadi masing-masing wadah atau masing-masing kotak ini kalian silakan gambar 6 butir telur. Lalu bentuk perkalian apa? Bentuk perkaliannya yang depan adalah 5 wadahnya dikali 6 sama dengan 30. Paham? Selanjutnya yang B. Jika ibu menyimpan telur dalam 6 wadah, masing-masing sama banyak. Berapa butir telur dalam satu wadah? Karena wadahnya atau kotaknya ada 6, berarti 30 kamu bagi 6 sama dengan 5. Masing-masing kotak atau wadah ini kalian gambar 5 butir telur. Jadi bentuk perkaliannya wadahnya 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi kesimpulannya adalah 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Paham? Lanjut nomor 3. Selanjutnya nomor 3. Tuliskan bentuk perkalian dari soal-soal berikut. Rani mempunyai 32 helai pita. Yang A. Jika ia mengikat pita dengan setiap ikatan berisi 4 helai pita, berapa helai pita dalam ikatan? Yang pertama kalian lakukan adalah, jadi yang pertama kalian lakukan adalah 32 dari helai ini kalian bagi 4 sama dengan 8. Jadi kalian rubah dulu ke bentuk penjumlahan, 4 itu 8 kali.
4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 4-nya 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi jumlah ikatannya adalah 8 ikatan. Masing-masing ikatan ada 4 helai pita. Semuanya adalah 32 pita. Selanjutnya yang B, jika ia mengikat pita dengan setiap ikatan berisi 8 helai pita, berapa helai pita dalam satu ikatan? Pertama yang kalian harus lakukan adalah 32 helai pita kalian bagi menjadi 8. Dibagi 8 sama dengan 4. Berarti kalian jumlahkan dulu 8-nya 4 kali. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 4 kali penjumlahan 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi ada 4 ikatan, masing-masing berisi 4 helai pita. Jumlahnya adalah 32 helai pita. Yang C, tuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran berdasarkan jawaban soal A dan B. Yang A-nya adalah, jadi untuk soal yang C-nya, tuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran berdasarkan jawaban soal A dan B adalah 8 dikali 4 sama dengan 48. Kemudian kalian tulis di sininya sama dengan 32. Itu saja untuk soal latihan Ayo Berlatih untuk PB3. Ya anakku sekalian, selanjutnya kalian buka halaman 50 untuk pembelajaran 4. Sama-sama kita ayo membaca. Ketika pulang sekolah, Tony melihat kakaknya memberi makan ikan di kolam. Tony pun menghampiri kakaknya, lalu membantu memberi makan ikan. Tony anak yang suka membantu. Tony teringat pesan dalam sebuah dongeng yang pernah ia baca. Ayo, bacalah dongeng berikut. Kita baca anakku sekalian, dongeng berikut. Naratu, setiap pagi petani selalu pergi ke kebun teh yang ada di atas bukit. Saat hendak menyeberangi sungai, tiba-tiba petani mendengar teriakan samar-samar. Petani pun mencoba mencari asal suara teriakan tersebut. Tolong, tolong, lepaskan aku mau pulang, kata anak ikan mas. Ternyata ada seekor anak ikan terjerat akar tanaman di sungai. Petani merasa iba melihat anak ikan itu. Tenanglah ikan mungil, aku akan membantumu, kata petani. Dengan hati-hati petani melepaskan sirip ikan yang terjerat. Akhirnya anak ikan itu dapat berenang bebas lagi. Terima kasih petani, aku tidak akan melupakan kebaikanmu, kata anak ikan mas. Petani pun melanjutkan perjalanannya ke kebun teh. Petani kemudian memetik teh sesuai kebutuhannya. Teh-teh tersebut nantinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah dirasa cukup, petani pun segera bergegas membawa daun teh yang dipetiknya pulang. Sayangnya di perjalanan pulang, hujan turun sangat deras. Petani berusaha berlari agar segera sampai di rumah. Namun ketika menyeberangi jembatan, petani itu terpeleset. Ia pun jatuh di atas jembatan. Aduh, saut petani bersedih. Daun-daun teh yang sudah dipetik petani dengan susah payah tadi terlempar dan hanyut ke sungai. Seharusnya aku tidak berlari. Kalau saja aku lebih hati-hati, pasti daun-daun teh itu tidak akan hanyut. Mengapa kamu menangis, petani? Kata anak ikan mas. Ternyata itu adalah suara anak ikan mas yang pernah ditolong oleh petani. Petani menghentikan tangisnya dan mulai menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu anak ikan mas pun berkata, petani, tunggulah di tepi sungai sebentar. Aku berjanji akan menolongmu. Sekarang aku akan menemui kedua orang tuaku.
untuk meminta bantuan mereka. Aku akan segera kembali." Petani pun menuruti perkataan anak ikan mas setelah menunggu cukup lama. Tampak kumpulan daun teh bergerak ke arah petani di tepi sungai. Ternyata daun-daun teh tersebut dibawa oleh anak-anak ikan mas dan kedua orang tuanya. "Wah, daun-daun tehku, terima kasih ikan mas," kata petani. "Sama-sama petani, terima kasih juga karena kamu telah menolong anak kami. Anak kami sudah menceritakan semua peristiwa yang dialaminya," kata orang tua ikan mas kepada petani. Anak ikan mas pun berkata, "Iya, terima kasih petani yang baik, kamu telah menolongku tadi." Bercerita tentang apakah dongeng tersebut? Ayo, bisa tentang apa? Tentang kebaikan seorang petani dibalas kebaikan pula dengan anak ikan mas. Jadi intinya kebaikan pasti akan dibalas oleh kebaikan pula. Ya anakku sekalian, selanjutnya kalian buka halaman 54. Ayo berlatih. Kalian lihat, setelah kalian membaca dongeng tadi, siapa sajakah tokoh yang berperan dalam dongeng tersebut? Siapa saja? Anak ikan mas, petani, dan orang tua ikan mas. Yang B, bagaimana sifat tokoh dalam dongeng tersebut? Anak ikan mas, petani, dan orang tua ikan mas mempunyai sifat saling tolong menolong. Menurutmu pelajaran apa yang dapat kamu ambil setelah membaca dongeng tersebut? Apa? Jika kita suka menolong orang lain, kita pun akan ditolong jika mengalami kesulitan. Lanjut nomor 2. Apa sih manfaat menghargai sifat teman yang berbeda denganmu? Apa? 1. Mendapat banyak teman. Yang kedua, tidak bertengkar. Yang ketiga, selalu bersama. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 kita baca ceritanya. Didi bersahabat dengan Benny. Mereka sering bermain bersama. Didi adalah anak yang pandai dan setia kawan. Benny gemar menolong dan jujur. Namun Didi sering terlambat saat berjanji untuk bermain. Bagaimana sebaiknya sikap Benny sebagai teman yang baik? Ayo jelaskan menurut jawabanmu. Kalau menurut jawaban Miss, sikap Benny harus sabar dan memberikan saran atau nasihat kepada Didi agar Didi tepat waktu saat berjanji dengan teman. Saran tersebut harus kalian ucapkan dengan sopan. Miss ulangi, sikap Benny harus sabar dengan memberikan saran atau nasihat kepada Didi agar tepat waktu saat berjanji. Saran pun yang kalian berikan harus dengan berbahasa sopan. Ya anakku sekalian, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga kalian paham dengan pembahasan Miss. Mohon maaf jika pembahasan Miss terlalu cepat atau ada yang tidak kalian pahami. Miss mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Miss akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.